Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yawmil hadza ila yaumil mahdzar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa bihi wa khatamin nasr nasrul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'd. Adik-adik teman-teman sekalian, di HMP Tasawuf, ya, saya ucapkan terima kasih. Asyaraftu bida'awatikum, suatu kehormatan diundang adik-adik sekalian untuk sharing, untuk tatap muka muwajahah. Tentunya bukan hanya tatap muka, bukan hanya silaturahim, tetapi kita berupaya untuk silatul afkar, silatul roh. Bukan hanya silaturahim saja, tetapi mari kita berupaya untuk menyatukan pikiran, menyatukan keilmuan kita, tapi jangan lupa akan adanya silaturroh. Silaturroh itu apa? Silaturroh adalah penyatuan roh jiwa kita. Jangan sampai kita satu atap dalam roh di tasawuf, tapi kita berbeda rasa. Ya, kita boleh sama dalam keilmuan, tapi kita jangan berbeda dalam rasa. Itulah pentingnya silaturahim. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada MC sekaligus. Nanti moderator ya. Berarti di situ terus ya. Ya, ya, terima kasih Mbak siapa? Iya. Lilis. Baik. Saya ucapkan salam hormat saya kepada Ketua RP Mas Hasan Bisri. Saya Fatum Jamiah, ya kan, teman-teman semua di HMD. Tak lupa juga kepada panitia, ketua panitia ini siapa? Pendidikan ya, pendidikan daripada HMD, Mbak Elza dan kawan-kawan yang terlibat dalam acara diskusi bulanan HMD Ilmu Tasawuf pada bulan ini. Semoga harapan kita di diskusi kali ini kita dapat mengambil banyak faedah ya. Ya, jangan hanya beristifadah, mari silahkan daripada tema ini diskusi memberikan faedah, atau dalam bahasa Arab al-ifadah. Jangan hanya kita beristifadah tapi juga al-ifadah. Itu adalah komponen penting dalam diskusi. Maka nanti saya di sini tidak terlalu banyak memberikan materi. Saya akan menjadi pemantik kali ini, ya. Maka saya tawarkan judul yang cocok untuk bisa didiskusikan pada diskusi kali ini, yakni muda bertasawuf, bagaimana anak muda menyikapi tasawuf antara ritual dan sosial. Ini adalah dua lingkup yang harus kita cermati bersama-sama. Jangan kemudian kita masuk tasawuf itu ya ngikut-ngikut saja. Karena di tasawuf itu pelajarannya enak, enggak banyak hafalan, berbeda dengan prodi lain ya kan, ngapal ke, belajar tafsir, belajar nahwu, belajar bahasa Arab, bahasa aktif. Kalau di tasawuf itu santai ngaji sambil ngantuk enggak apa-apa. Kemudian pilihlah apa di prodi tasawuf. Jangan berpikiran seperti itu. Tasawuf itu unggul loh. Tasawuf itu istimewa loh, ya kan? Dengan kita bertasawuf kita bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, kita anak-anak mahasiswa tasawuf, apakah lingkupnya hanya kita mahasiswa saja? Tidak. Apakah lingkupnya hanya orang Islam saja? Tidak. Apakah lingkupnya hanya Indonesia saja? Tidak. Tasawuf lebih luas daripada itu. Maka jangan heran kemudian NU, Nahdlatul Ulama punya jaringan tasawuf. Ya kan? Di NU ada tasawuf tidak? Tasawuf. Maka yang terjadi NU sekarang diterima oleh dunia internasional. Setuju tidak? Setuju. Buktinya nanti malam, ya kan? Nahdlatul Ulama menjadi inisiator daripada R20. Apa itu? R20. Religion 20. Ya, Religion 20 ini adalah forum di mana umat beragama, tokoh-tokoh elit agama seluruh dunia itu berkumpul melakukan konferensi dunia. Ya. Dan itu inisiatornya siapa? NU. Kenapa kok NU itu bisa diterima? Seandainya NU itu hanya
monoton terhadap fikih mazhab saja, apakah bisa diterima dunia? Tidak. Kalaupun toh itu hanya bermadzhab fikih saja, fikih Syafi'i, akidahnya Asy'ari saja, pasti tidak akan diterima oleh dunia. Karena dalam fikih itu ada batasannya. Nah, maka nuansa apakah yang bisa diterima oleh dunia internasional, yaitu nuansa tasawuf. Ya, karena tasawuf bukan hanya memandang agama tapi memandang manusia. At-tadayyun dan ada at-taknis. At-taknis itu kemanusiaan. At-taknis qabla at-tadayyun. Kemanusiaanlah dulu sebelum kalian beragama. Coba bayangkan, kita punya saudara, kita punya tetangga, kebetulan dia non-muslim, dan dia itu sebentar lagi akan masuk jurang. Kita berada di sampingnya. Apakah kita bersikap apa agamamu baru kita tolong? Ya. Iya kan? Kalau dia sudah terlanjur di pinggir jurang mau ditanya agama, dia sudah menggambar. Maka untuk urusan toleransi jangan menanyakan mengenai apa agama. Tapi kamu itu siapa? Kamu adalah manusia. Kita sama-sama manusia, makhluknya Allah. Gitu ya? Anak tasawuf jangan seperti itu. Anak-anak tasawuf jangan seperti itu. Kasihan, ya. Mau nolong pun harus ditanya KTP-nya dulu. KTP-nya Islam di sini mau? Ya. KTP-nya Islam dulu dicek sih. Kamu Islam atau tidak? Iya, kalau KTP-nya dibawa, kalau KTP-nya ketinggalan, ini gimana? Ya kan? Makanya itu kita bersyukur bahwa keberhasilan Nahdlatul Ulama saat ini itu adalah upaya daripada roh-roh tasawuf. Ya, karena kalaupun toh NU itu hanya sebagai organisasi fikih saja, syariat saja, ya kan, kemudian organisasi akidah saja, pasti tidak akan bisa diterima oleh dunia internasional. Gitu ya? Makanya kalau jenengan lihat berita mana? Lihat berita apa yang terjadi di RWN sekarang ini? Lihat betul. Bagaimana ceramahnya Ketum PBNU Gus Yahya, ya kan? Kemudian diaplaus oleh pemimpin agama lainnya. Padahal apa yang dibawakan oleh Gus Yahya itu bukan atas nama Islam, tapi atas nama umat beragama. Iya, dan semua agama pun juga melakukan ceramah demikian. Ya, ada tokoh Buddha, ada tokoh Hindu, ada tokoh Konghucu, semua mengatasnamakan agama itu menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Inilah yang kemudian lagi dikocok matang-matang pada R20 ini, agar bagaimana nanti tidak ada yang namanya agama dipolitisasi, nggak ada yang namanya identitas agama. Ya, kita berada di negara yang apa kita ini? Apakah negara Indonesia itu negara agama? Agama bukan negara Indonesia ini? Agama. Hah? Negara agama atau bukan? Agama. Bukan. Indonesia bukan negara agama. Indonesia negara apa? Pancasila. Tidak ada, hampir tidak ada di zaman sekarang ini negara yang landasan utamanya adalah agama. Mana buktinya? Negara Islam ada nggak? Ya. Karena bagaimanapun agama itu bukan menjadi sebuah negara. Agama itu sifatnya sangat luas, tidak boleh dikerdilkan oleh politik, tidak boleh dikerdilkan oleh suku tertentu, tidak boleh dikerdilkan oleh bangsa tertentu. Ya betul? Iya, Islam itu harus masuk ke ranah apapun. Ya. Maka nanti lulusan HMP tasawuf ojo menjadi kiai itu, ojo menjadi bunyai itu, kudu ada yang jadi politis. Ya kan? Kudu ada yang jadi pengusaha, kudu ada yang jadi apa lagi? Ya, arsitek. Kudu ada yang bisa jadi ahli IT, ya. Ada
ada yang punya restoran, ya sebentar masak ini dimanfaatkan ya. Harus punya cita-cita punya restoran. Iya, jangan kita lupa kiai kok ya. Harus lebih daripada itu. Oke, jiwa-jiwanya kiai, jiwa-jiwanya punyai, tapi dalam aksinya itu boleh dengan menjelma menjadi apapun. Nah, nanti kita akan mulai daripada judul diskusi kali ini antara ritual dan sosial. Latar belakang, kenapa Pak saya mengambil tema itu? Karena satu, kebanyakan masyarakat awam memahami tasawuf itu sebagai ilmu yang kuno, konservatif. Peminatnya juga orang-orang tua. Iya gak? Sing biasanya ning masjid, sing biasanya zikir, sing biasanya tarekat itu rata-rata orang tua bukan? Ya. Nah iya. Itu. Saya berusaha menepis bagaimana anak-anak muda ini juga tidak kalah daripada orang-orang sepuh yang sudah bertasawuf. Muda juga harus jiwanya bertasawuf. Oke? Itu alasan pertama, karena tasawuf selalu dianggap keterbelakangan. Tidak mau memandang modernitas, tidak mau beradaptasi dengan zaman. Itu satu. Kemudian kedua, anak-anak zaman sekarang memang punya semangat tasawuf, tetapi hanya secara amaliyahnya saja, tidak mau berintelektual. Inilah yang membahayakan, ya. Makanya banyak di zaman sekarang ini anak muda semangat sekali bertasawuf tanpa didasari dengan belajar tasawuf itu sendiri atau belajar fikih tersendiri. Ya, makanya kemudian keluarlah daripada faham-faham yang menyesatkan daripada anak-anak muda yang bertasawuf karena dia tidak mau belajar. Dia kemudian yang melakukan aksi senonoh, ya kan, aksi pelecehan atas nama tasawuf. Itu banyak terjadi di zaman sekarang, benar? Saya setuju. Tasawuf malah justru dijadikan sebagai alat pelecehan seksual. Ya, dengan dasar bahwa kalau tidak disetujui ilmu atau transisi keilmuan tasawuf itu tidak akan bisa menyalur kepada murid. Salah paham betul ini? Salah. Dia memang punya semangat tasawuf, tapi kemudian diselewengkan. Itu ya. Makanya sebelum bertasawuf, ya, sebelum kita bertasawuf, kita harus juga matang, kita harus paham terhadap ilmu fikih. Karena fikih dengan tasawuf, karena syariat dengan hakikat itu bagaikan dua mata uang. Pasti berbarengan. Seperti jenengan, ada zahir, ada batin. Batin itu apa? Fisik kita ini. Ada tangan, ada wajah, ada muka, ada badan, ada kaki. Itu merupakan sisi zahir. Sisi batinnya di mana? Batinnya di mana? Perasaan. Di dalam jiwa. Jiwa itu kelihatan kan? Batin. Enggak kelihatan. Perasaan kelihatan kan? Iri, dengki, ujub, suka kelihatan kan? Enggak. Tapi dirasakan kan? Ya, begitulah. Ya. Tasawuf, kalau jenengan belum menemukan tasawuf, ya, itu ya kita analogikan sebagaimana jiwa kita, perasaan kita, ya. Maunya jenengan jatuh cinta itu biasanya saat deg-degan, ya. Kemudian jelasin ngomong sing disenengi deg-degan kan? Coba dicek jantungnya, kayak gitu kan? Nah, itu, ya kan? Nampak betul jejak-jejak itu? Boten dong? Ya. Nah, itulah jiwa tasawufnya lagi berdetak ya. Seperti itu. Jadi sebagaimana Imam Malik yang sering saya nukil mengatakan
mengatakan bahwasanya orang yang dia belajar fikih tanpa bertasawuf maka dia seperti orang fasik. Kebalikannya, orang dia belajar tasawuf tapi tidak mau belajar fikih maka dia seperti orang zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang bisa menggabungkan antara ilmu hakikat dan ilmu syariat maka dia telah mencapai pada tingkatan hakikat. Gitu kan? Jadi jangan mentang-mentang kita belajar tasawuf nyekele tasbih terus, nyekele Quran terus, bibirnya nggak pernah berhenti daripada zikir, tapi nggak gelem ngaji, nggak gelem sholat, nggak gelem zakat, nggak gelem syahadat. Sah atau nggak seperti itu tasawufnya? Tidak. Ya, sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, tapi hatinya tetap berzikir. Itulah bagaikan dua mata uang. Ada sisi zahir dan ada sisi batin. Nah, itu ya. Ada dua fenomena yang di situ dialami oleh anak-anak muda ketika dia bertasawuf. Ya. Tadi yang pertama apa? Permasalahannya? Apa tadi yang pertama? Tasawuf dianggap kuno. Yang kedua, banyak anak-anak muda bertasawuf tapi tidak mau belajar. Gitu ya? Oke. Nah, dua permasalahan ini mari kita sama-sama diskusikan ya. Karena ini modelnya diskusi. Kalau pengajian boleh saya ngomong banyak. Ya. Kalau diskusi HMP tasawuf tidak boleh diam. Kalau diam tak tanya balik. Tak tanya balik. Namanya diskusi. Salah siapa membuat acara diskusi. Oke. Nah, itu dua permasalahan yang harus jangan catat. Nanti ambillah atau jadikan itu menjadi tempat pijakan untuk kita berdiskusi pada hari ini, gitu ya. Siap. Tapi sebelum itu, saya akan membuat sebuah statement. Bagi saya tasawuf itu adalah sebuah seni, Mas. Tasawuf itu adalah sebuah seni yang mana seni itu selalu mengandung apa? Estetika. Kalau saya menemukan hal itu tidak berestetik, tidak ada seninya, berarti tidak ada nilai tasawufnya. Jenengan umpamane compang camping, walaupun nyekel tasbih, walaupun apa meneh, terus nyekel Quran, sampai nggak bertasawuf. Itu statement saya, ya. Karena bagi saya tasawuf itu adalah keindahan. Ya, makanya anak-anak muda, nek kalian bertasawuflah dengan keren. Ojo pakaiannya compang-camping, ojo ratus, ya kan? Ojo udah jenggotnya dawa-dawa, kumisnya dawa-dawa, nggak rapi, rambutnya dawa-dawa, nggak rapi, nggak estetik. Nggak ada cewek yang suka dengan. Iya, saya terus terang buat statement loh ya. Ini statement saya. Bagi saya tasawuf itu adalah mengandung keindahan. Mbak-mbak juga seperti itu. Jangan dengan bertasawuf kok cumbang camping pakaiannya, enggak wangi-wangi, enggak mandi. Nek perlu pakai pakaian yang terbaik. Ya, tasawuf pakaiannya harus yang terbaik. Jasnya itu bisa emas. Kacamatanya double. Ya kan? Sepatunya dhuwure wae. Iya. Iya. Saya punya statement seperti itu. Boleh ya? Boleh. Bagi saya inilah anak muda bertasawuf seperti ini. Saya tidak ingin kemudian tasawuf dimaknai sebagai paham yang kolot, paham yang menyebabkan kemunduran. Kalaupun toh seperti itu, dunia juga semakin maju, tasawuf makin keterbelakang. Saya yakin tasawuf lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh manusia. Gitu ya? Ya. Saya pengen model tasawufnya itu modelnya Abul Hasan Asyadili.
seorang kiai penggagas tarekat tapi kaya. Ya, mobilnya Alfa. Kalau kita mobilnya Al-Fatihah. Punya mobil Pajero. Kalau kita mobilnya panas ya, Bo. Jero. Panas ya teman-teman kita. Kayak gitu. Pakaiannya branded ya kan? Zara, Louis Vuitton, apa lagi? Hah? Shopee. Shopee. Brand kok Shopee? Ya. Gucci, terus apa lagi? Tokopedia. H&M, S&M, ya kan? Terus apa lagi? Balenciaga, ya kan? Channel dan sebagainya. Ya. Bisa anak tasawuf ngerti brand-brand kayak gitulah, minimal ngerti sih walaupun nggak punya ya. Ngerti sih mas, nggak apa-apa mas. Ngerti dulu mas, saya itu ngerti dulu. Walaupun punya ya KW nggak apa-apa, sebenarnya pede dulu ya. Iya, pecinya merek presiden. Lanjutkan pecinya merek apa? Awing. Awing ya kan? Ya, ini sih branded. Ya, apa brand zaman sekarang apa? Robani Samiro, ya kan? Robana. Asar. Ya HP-nya ya sing merek lah ya. Ayo, apa HP-nya? Apple Proa. Vivo. Mending Apple Proa kalau HP-nya kentang ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita mempunyai materi tapi jangan cinta materi. Saya ingin rubah mindset daripada anak-anak muda ketika bertasawuf. Jangan kemudian dengan masuk tasawuf kok malah berubah 180 derajat ya kan. Dulu ketika SMP, SMA pakaiannya rapi, pakai sepatu, pakai semir, ya kan sisiran. Ketika masuk tasawuf kok malah timbang camping. Ya busuk ya. Nyer. Enggak adus mana. Ya kan? Dengan alasan itu adalah upaya bertasawuf. Jangan seperti itu. Ya. Justru kalau anak muda kok bertasawufnya model kayak gitu mencoreng daripada nilai tasawuf itu. Untuk zaman sekarang saya berani berstatement seperti itu. Karena kalau ilmu itu tidak mau melihat daripada mutaghayyirat, dinamika perkembangan zaman, ilmu pasti akan hilang di telan bumi. Itu ya? Iya. Kendel, berstatement kendel ya. Tasawuf kok malah justru membuat keterbelakangan orang tasawufnya gagal. Okay? Makanya saya datang terus nyantai, sarungan, kaosan, ya kan? Yuk, nggak ada yang sarungan kan? Sarungan? Nggak ada yang sarungan, santai, ya. Saya pengen mencoba bagaimana menjelma menjadi anak muda, ya. Senajan masih muda ya. Masih. Bagaimana cara saya menjelma menjadi komunitas anak muda. Kalau saya berkumpul dengan komunitas Vespa, pasti saya akan bawa Vespa. Kalau saya berkumpul dengan komunitas apa? CB. Komunitas apa? Komunitas pecinta Korea? Ya, BTS. Ya, pokoknya saya insya Allah jajan makanan Korea, ya kan? Karena saya kurang bersama tentang dunia Korea, ya. Kalau saya kumpulnya dengan anak-anak preman, saya pasti akan menggunakan pakaian nyantai. Ya, kalau saya kumpulnya dengan kiai, saya juga harus berpakaian sopan, pakai sarung. Kalau saya berkumpul dengan pejabat, saya harus pakai celana, harus pakai batik, ya kan? Dan saya nggak mau mencium tangan pejabat. Berani ya? Berani. Bagi saya pejabat bukan guru. Makanya kalau saya bertemu dengan pejabat, salam aja bisa. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Siap. Enggak. Apa? Gini lah. Makanya anak-anak tasawuf, saya dan sebagainya, santri ya terutama, bagaimana cara kita bersalaman yang pas estetik.
Kita tempatkan estetika. orang itu pada tempatnya. Oke, walaupun bapaknya dengan pejabat, walaupun bapaknya dengan pejabat, walaupun ibunya dengan pejabat, walaupun saudara-saudara dengan pejabat, ketika di kantor jangan cium. Ketika di kantor, tapi ketika bapak, ibu dengan saudara dengan lepas pakaian daripada simbol pejabat, silahkan berhormat. Ya, iya betul. Karena kalau tidak seperti itu pasti pejabatnya subjektif, bukan objektif. Ya, coba. Banyak nggak sih zaman sekarang itu ibu-ibu yang awalnya ibu rumah tangga menjadi pejabat, banyak nggak? Banyak. Contoh namanya Bu Risma, dulu menjadi Rumah tangga. Wali kota Surabaya. Ya, ketika Bu Risma diwawancarai, apa yang dilakukan Bu Risma? Bu Risma menempatkan posisi di mana ketika ia menjadi pejabat, bagaimana dia menempatkan ketika ia menjadi ibu, bagaimana dia menempatkan ketika menjadi istri. Apalagi perempuan itu jabatannya akeh loh, perempuan itu satu sisi menjadi istri bagi suaminya, satu sisi menjadi ibu bagi anaknya, satu sisi menjadi guru bagi anak-anaknya, satu sisi menjadi pemimpin kalau dia mendapatkan amanah menjadi pemimpin, satu sisi menjadi pelayan bagi suaminya, khotim, bukan melayan kemudian memperbudak, beda ya. Melayani dengan diperalat atau memperbudak itu beda nggak? Beda. Ini yang harus dipahami. Itu ya. Ya. Jadi apalagi perempuan itu tugasnya atau jabatannya justru malah lebih kompleks. Laki-laki jabatannya apa tuh? Satu menjadi suami sebagai suami istrinya, terus kedua menjadi ayah daripada anak-anaknya, terus satu sisi menjadi pemimpin bagi rakyatnya, ulamanya, ya kan? Satu sisi jadi kepala keluarga, satu sisi menjadi teman tongkrongan, teman cangkruan dan sebagainya. Ya, itulah. Jadi macam-macam tugasnya ya. Nah, tadi sampai mana? Hah? Sampai pejabat. Pejabat. Ini penting nih ya. Saya diajari seorang kiai yang menjadi intelektual, menjadi akademisi, bagaimana santri itu sebenarnya penyakitnya itu suka mengeneralisir. Santri itu suka mengeneralisir. Apa-apa yang diamalkan di pondok itu suka dipukul rata. Ya, satu sisi memang benar karena di pondok itu kan kita berada dalam lingkungan yang insya Allah sama ya, latar belakangnya santri semua ya. Insya Allah agamanya sama ya, Islam semua ya. Insya Allah kita baca Quran sama ya. Cuma apa mabada khirij anil mahad, mabada khirij minal mahad, sesuatu yang keluar daripada nanti ketika boyong dari mahad itu kan dengan belum terpikirkan toh. Iya benar. Ketika jenengan di luar pondok sudah boyong, semuanya sama nggak? Beda. Tidak. Jenengan tidak menemukan teman yang sama ketika di luar pondok. Jenengan pasti akan berinteraksi dengan lawan jenis. Satu, akan berinteraksi dengan orang yang lebih tua, akan berinteraksi dengan orang yang lebih pintar dari kamu. Kamu akan menemukan dengan orang yang tidak lebih mampu daripada kamu. Kamu akan menemukan orang yang lebih tinggi jabatannya daripada kamu. Makanya hal-hal yang di luar nanti setelah pondok itu yang harus digosok beneran oleh santri. Biar santri itu tidak dianggap kolot oleh masyarakat awam. Kalau santri orang ngerti merek sendal, nggak ngerti merek baju. Ya, sering nggak mendengar masyarakat sekitar itu meremehkan santri?
Nah itu, iya kan, sering kan? Apalagi zaman sekarang banyak hal-hal yang justru mencoreng pesan keren, sehingga kita dengar lah, aduh, aku kok semakin ragu ya mau doain anak di sakit hati. Makanya yang bisa merubah pola sikap, pola pikir daripada santri, ya kita, gitu, kita. Nek umpamane di kantor, ya celanaan. Ya hal-hal yang kecil dulu lah, ya kan? Di kantor, ngadep Pak Rektor, ngadep Pak Kepala, ngadep guru yang di situ sifatnya akademis, jenengan harus pakai celana, sing rapi, pakai sepatu, bajunya ya pakai ke meja, jangan kaosan, ya. Sing putri juga demikian, jangan pakai kaos, jangan santai kalau menghadap kepada tokoh, kepada ketua, kepala, Pak Rektor, Bu Dekan dan sebagainya. Pakai pakaian yang rapi. Agar apa? Agar ini nanti pola-pola ini terbiasa oleh santri. Bagaimana dia ketika bertemu dengan pengusaha, ya tak? Bertemu dengan pengusaha. Ketika bertemu dengan pengusaha kok sarungan, kan ragu. Orang yang mau diajak MOU, ya kan, orang Cina lagi, ragu dia. Ini apa ngaji apa bisnis ini, ya kan? Cinanya kan sudah meragukan itu daripada penampilan. Makanya kalau ketemu pengusaha, ya kan, cari style atau pakaian yang di situ cocok lah, setidaknya pantas casual atau bagaimana, kayak gitu ya. Oke, pola pikir anak muda dalam bertasawuf harus berkembang, jangan monoton, jangan begitu aja. Oke, mungkin saya pantik sampai sini. Nanti silakan yang punya argumen, silakan. Mau argumennya nakal, silakan. Argumen nakal itu bagaimana? Argumen yang kadang suka memang ada unek-unek di dalam hati, tapi kok kayak menabrak daripada peraturan atau menabrak daripada pikiran, menabrak syariat. Itu naluri yang nakal, tapi justru dengan naluri-naluri yang nakal seperti itu membuat kita berkembang. Saya suka. Bahkan ada daripada tokoh perempuan, ya kan, namanya Fatimah Mirnisi, itu dari kecil sudah mempunyai pikiran-pikiran nakal, tanda petik, bukan pikiran nakal yang jorok, ya. Pikiran nakal yang dilakukan oleh Fatimah Mirnisi ketika kecil apa? Bu, kenapa kok yang mengimami itu selalu laki-laki? Padahal bacaan Qur'annya saja masih salah, sedangkan saya sudah fasih dalam mengucapkan Al-Fatihah. Gerakan-gerakan sholat pun juga bagus daripada orang tua itu. Nakal kan ya? Nakal loh Fatimah Mirnisi itu. Tapi cerdas, ya, cerdas membangun emansipasi perempuan di barat Islam pada waktu itu. Berani nggak Fatimah Mirnisi? Berani. Kartini dalam emansipasi perempuan Indonesia berani nggak menabrak tradisi itu? Berani. Perempuan, ya Allah, di zaman itu di pinggir dengan sekolah, dia yang kalau masih sekolah masih mending ya. Tapi kalau dari kecil memang tidak disekolahkan, cuma neng oma jadi penjara. Ya, sebenarnya niat daripada tradisi itu tidak memperbudak daripada perempuan, tapi memang kebiasaannya perempuan itu memang di rumah, ya kan? Perempuan itu di rumah, nanti ketika sudah masanya umurnya menikah baru dilepas. Coba kalau jenengan mengalami masa seperti itu, sedih atau tidak? Itu ya. Silakan, ini forum terbuka. Barangkali daripada nanti unek-unek jenengan, pemikiran-pemikiran jenengan akan muncul satu statement, akan muncul satu pemikiran baru yang tumbuh daripada anak-anak HMP, tasawuf, Staispa, Pandanaran, ya kan? Dan isu ini mungkin bakal menjadi isu nasional atau bahkan internasional. Nggak ada yang tahu loh. Umpamanya jenengan punya unek-unek kan, didiskusikan di dalam forum ini, ya, ternyata hal itu, oh iya ya, iya, oh iya ya, ternyata oh iya, satu pemikiran ya kita ya udah kemudian kita menulis, ya kan, kita menulis atau kita rangkum dalam suatu ada media cetak ini,
HMP mengelola media cetaknya, website, Instagram, medsos dan sebagainya, atau media-media online ada? Ada. Ditulis dalam media. Barangkali ada orang yang mampir kemudian minat daripada pemikiran HMP daripada kita kan, kemudian diangkat menjadi isu nasional, bahkan mungkin isu internasional. Luar biasa betul? Gak ada yang tahu. Makanya jangan terbatas, jangan menebalkan tembok pemikiran Anda yang menyebabkan panjenengan semua itu menjadi sungkan hari ini. Ya kan? Ampun, buka lebar-lebar ya. Di sini saya juga ingin belajar kepada jenengan ya, bagaimana anak-anak muda bertasawuf ini punya pemikiran yang bagus, yang oke, kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, kayak gitu. Gitu ya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, silakan diterangkan. Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan kenapa sih tasawuf itu berubah? Gimana sih kita sebagai gimana sih muda itu melakukan tasawuf dengan modern yang ada? Jadi teman-teman semua bisa disampaikan sanggahannya atau pertanyaannya. Ya, silakan yang mau masuk. Mungkin saya Ya, Mas. oke, namanya siapa Pak? Saya Kelihatan dulu ya. Dari tadi ini udah kelihatan Mas, aura-aura jenengan itu kan banyak. Kalau tembus cahaya itu sampai asu. Ya, silakan Mas. Siapa? Diperkenalkan nama saya Andri Himawan, semester 5. Semester 5. Saya banyak mendengar atau itulah dari teman-teman selain tasawuf itu ada banyak yang berstatement bahwasanya anak tasawuf itu sosialnya kurang itu. Iya. Ya mungkin dikatakan mungkin mereka sibuk berpikir atau apa saya nggak tahu. jadi statement orang yang nggak tasawuf itu banyak mereka menganggap anak tasawuf itu orangnya sosialnya sangat kurang sekali lah. Iya. Gitu. Ini mohon dengan Lu tadi ya oke, berarti jenengan pro yang mengatakan kita itu kurang bersosialis. ya biasanya kalau dari kenyataan ya tapi nggak semuanya deh. Enggak semuanya, tapi memang problematika kita itu kurang bersosialis gitu menurut jenengan. Iya. Iya. Oke. Awal kita tamu dulu ya. Iya. Kita diskusi ya. Oke. Saya masih belum memihak loh. Apakah kita nanti banyak porsinya ke ritual atau banyak porsinya ke sosial? Saya masih belum menjawab. Oke. Saya tamu dulu ya. Dicatat dia ada lagi. Ya silakan. Kalau saya dipanggil apa? Kurang cantik apa ya Mas? Ya silakan Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Ina dari semester 7. Semester 7, terakhir ya. Iya. Bagaimana cara tasawuf melihat perempuan dan laki-laki? Apakah setara apakah tidak? Salah atau tidak? Perempuan Setara atau tidak? Kan kalau setara atau tidak? Ya. Dengan menanyakan kesetaraan. Ya, kesetaraan dan cara tasawuf melihat perempuan dan laki-laki Oke, seperti siap. apa? Bagus. Kan kalau seumpamanya di ilmu tafsir kemarin, kan perempuan itu ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas dan juga setara. Nah, bagaimana tasawuf itu melihat perempuan dan Ya, laki-laki? bagus sekali. Nah, dengan belum pernah ikut kelas saya ya. Di semester 7. Saya sering kali membahas kesetaraan gender kali. Iya. Ya dicatat. Terus ada lagi? Ya. Tapi bukan hanya saya yang jawab ya. Masnya boleh menjawab kesetaraan gender. Dengan sudah punya doi belum? Sudah punya doi belum? Doi. Apa itu doi? Belum Mas. Sudah punya kelas belum? Gimana? Apa itu kelas? Ras. Nah, iya. Anak muda itu ini nggak ngerti doi, nggak ngerti keras ya kan? Nanti kegiatan itu. Padahal ini istilah-istilah gaul modern ya. Kita harus tahu. Jelas, jelas. Apa Mas tadi ini? Mas. Mas. Masnya ini termasuk daripada representasi orang-orang polos. Biasa, nggak apa-apa, ya. Tetap teguh terhadap ritual ini. Nah, terus ada lagi, bagus, ya silakan Mas. Yang keras ya Mas ya, namanya siapa?
Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Riyadin dari semester 5 ditambah 2. Mungkin tadi ada sedikit apa ya yang saya tangkap tadi kan Indonesia bukan negara agama. Itu sendiri aku isinya Masih kurang tinggi, silakan. Soalnya dalam kutipan tadi Indonesia adalah negara Pancasila, sila awal ketuhanan. Ya. Tuhan itu adalah simbol dari agama. Ya, oke. Terus yang kedua itu apakah perbedaan antara akhlak dan juga tasawuf? Oke. Apa batasnya? Iya. Terus yang ketiga, apakah keindahan itu terdapat dalam keindahan tadi yang sempat disinggung? Itu terdapat spesifikasi atau suatu garisan minimal, maksimal atau normal seperti apa? Karena kan yang tahu keindahan adalah diri sendiri kan. Dan aku melihat mbak yang cantik. Tapi kalau menurut orang lain ini nggak cantik. Iya. Itu kan memang keindahan. Oke. Bagus banget. Sudah Mas? Sudah Pak. Bagus banget. Ya. Saya mulai jawab ya. Dari Masnya dulu yang terakhir. Bagus Mas. Tasawuf ketika saya tadi statement pribadi ya. Bagi saya tasawuf itu adalah suatu keindahan estetik, maka ini menjadi pertanyaan baru ketika dengan berstatement estetik, maka estetik yang dimaksud adalah proporsional dan subjektif. Iya kan? Saya melihat mbaknya cantik, belum tentu cantik menurut jenengan, karena selera jenengan berbeda dengan selera saya. Nih jenengan selera ini sing kacamataan, aku selera ini nggak kacamataan. Jenengan selera ini sing rambut pendek, saya selera ini sing rambut panjang. Itu definisi daripada tasawuf. Makanya tidak ada definisi yang paten dalam mengistilahkan tasawuf. Tidak ada yang seragam. Ulama sufi apapun dalam mengistilahkan tasawuf berbeda-beda. Semester 7, semester 5 istilah tasawuf berbeda nggak? Iya. Banyak tidak? Iya. Banyak. Itulah kehebatan daripada tasawuf. Berbeda dengan sholat. Sholat perbuatan ad-du'a. Wastilahan wasyar'an aqwalun waf'alun katahatun ditaslim. Ditakbir, bukan takbir, salah saya. Ditakbir wa muhtadamatun ditaslim. Semua ulama sudah setuju. Tapi kalau definisi daripada tasawuf, semua ulama itu berbeda. Kenapa kok berbeda, Pak? Karena urusan rasa itu Beda. Asik. Kelas. iya, berbeda. Ya, enak nggak tasawuf itu? Nah, Enak nggak? enak. Fleksibel nggak? Nggak. Ada yang taraf zikirnya nggak terlalu banyak, karena nek terlalu banyak malah ngantuk, ya kan? Makanya rada sedikit. Ada yang taraf tasawufnya itu, yowes, nggak masalah kita banyak materi, tapi jangan suka terhadap materi, ya kan? Contohnya tarikah jadi ya ada yang tarikahnya nggak bisa seperti itu. Kita harus melatih diri dengan tidak boleh berkecimpung terhadap materi. Makanya ada tarikah Naksabandi yang terkenal sebagai kezuhudannya. Dia akan secara benar memang zuhud. Walaupun kiainya dua pondok gede, tapi penampilannya masih sederhana. Mungkin termasuk daripada Sunan Pandanaran ini ya, kiainya daripada dulu itu suka sederhana, ya kan? Walaupun kompleksnya di mana-mana. Saya tanya ke sopir santri itu, salah satu sopirnya Mbah Yai, Pak Yai itu kagum mobil yang elit, betul Mas? Buatan mobil kerso. Pak Yai Rasim itu betul kerso mobil yang kayak mobil sederhana. Sak pol-polo ya R3 dan sebagainya. Itu kan sekelas kiai kan biasa ya, sangat mudah sekali. Ya, berarti menandakan bahwasanya memang setiap kiai itu punya rasa bertasawufnya tersendiri, porsinya sendiri-sendiri. Kalau tasawuf modern dia kan enggak. Ya ini tasawuf modern kayak saya ini, saya melihat kecantikan itu tasawuf gitu loh. Ya, saya nggak suka orang yang bau badan, orang yang penampilannya cuma cantik. Walaupun orang itu gak dikir, lambene nggak pernah berhenti, tapi saya itu bukan tasawuf. Boleh nggak? Boleh. Saya punya corak bertasawuf seperti itu. Iya, harus ala anak muda dong. Ya, masuk anak muda senengannya sih
waduh. Enggak. Ya. Bahasa gampangnya wes, analogi gampangnya kenapa kok rasa itu setiap orang berbeda-beda, kenapa tasawuf itu berbeda-beda porsinya. Umpamanya kita pengen membuat mie, ya kan, mie. Kemudian kita disodorkan, kita dengan teman saya disodorkan makanan mie, yang mana makanan itu kebetulan pedas. Nah, saya kebetulan suka pedas, maka saya akan mengatakan bahwa mie yang disodorkan oleh tuan rumah itu enak. Tapi berbeda dengan teman saya. Teman saya mengatakan bahwa aduh, saya nggak suka pedas. Maka kesimpulannya mie yang disodorkan saya tidak terlalu suka. Hasilnya berbeda. Gitu. Icip-icip itu adalah tasawuf. Icip-icip itu tasawuf. Makanya beda terus. Jangan punya selera perempuan yang bagaimana itu beda. Mbaknya punya selera laki-laki berbeda, kan ada yang suka kumis, ada yang nggak suka kumis. Mas, super kumis aku nggak suka. Mas udah bonsong kan nggak suka gemes aku. Nggak apa, sah atau tidak? Sah, ya kan? Karena semua punya selera yang masing-masing, gitu ya. Nah, makanya inilah yang membedakan antara akhlak dan tasawuf. Kalau akhlak semua agama itu ada. Akhlak itu hampir semua agama mengajarkan akhlak, attitude. Ya. Tapi kalau bertasawuf, tasawuf itu tidak hanya sekedar semaunya kita yang mendengar. Tapi tasawuf itu ada tasawuf sunni dan ada tasawuf falsafah. Ya kan? Lebih detail ya. Makanya tasawuf dinamakan ilmu bukan sikap. Kalau sikap akhlak, kalau tasawuf ilmu, karena tasawuf disandarkan pada Al-Quran dan hadis. Ilmu atau bukan? Ilmu. Makanya tidak sembarang tasawuf itu asal yang baik itu tasawuf. Tidak. Gitu? Iya. Karena tasawuf itu tidak terlepas daripada Al-Quran dan kalau umpamanya tasawuf itu terlepas daripada pedoman Islam, Al-Quran, hadis, maka sama saja dengan kebatinan. Ilmu kebatinan baik. Batinan di dalam itu ada kebatinan. Dalam umat Syiah tidak ada kebatinan. Buddha ada kebatinan. Tokoh hampir mirip kan dengan Islam ada tokoh juga. Baik, tapi tidak disandarkan pada Al-Quran. Iya, makanya berbeda antara kebatinan dengan tasawuf. Dan dua pertanyaan terjawab. Kurang satu apa? Agama, negara agama. Indonesia bukan negara agama, Mas. Kok bisa? Ini negara agama ya, Indonesia Islam. Bahaya yang terjadi khilafah Islamiyah. Negara ketuhanan. Iya, negara ketuhanan sama Islam beda gak? Ketuhanan dengan Islam beda gak? Tapi kan agama. Iya, ketuhanan dengan Islam beda benar. Tapi Islam termasuk mencakup ketuhanan. Iya, makanya dalam Pancasila itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dengan Islam beda benar. Beda. Ya. Beda betul. Ketuhanan orang Kristen bertuhan tidak? Ya. Kristen apakah Islam? Bukan. Beda kan? Ketuhanan. Boleh orang diskusi boleh orang Boleh. Ketuhanan yang ketuhanan, ya, ketuhanan, maka yang bertuhan ini menyebabkan Indonesia itu negara Pancasila dan dia tidak bisa selepas itu dengan agama. Maka Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Tahu nggak sekuler? Apa itu? Hah? Satu golongan. Tidak. Ada yang nggak sekuler? Ya, ini dibenarkan dulu pemahaman sekuler yang benar itu kayak gimana? Ini bahaya, ya. Sekuler apa? Ayo, sekuler apa, Mas? Indri? Sekolah itu belum tahu, Mas. Yang ini netral masalah agama. Netral masalah agama, netral. Tidak sih, bukan netral. Lebih tepatnya
mental. Canda ya, Mas, canda ya. Ya, kuat kan, imannya kuat kan? Kuat mental ya. Aman-aman. Iya, dosen harus kuat kan ada sahur. Beran ini. Ya. Makanya ketuhanan yang Maha Esa atau Pancasila inilah, ya kan? Pancasila inilah yang menyelamatkan Indonesia daripada negara keagamaan atau negara agama tertentu dan juga agama atau sekuler. Maka Indonesia bukan negara agama tertentu, Mas, bukan negara Islam, bukan. Ya, kalau negara Islam pasti yang terjadi akan diskriminasi. Oke. Makanya semua agama apa sih, ya kan? Dulu pada waktu BPUPKI merumuskan sila pertama itu terjadi perdebatan ya. Ya. Terjadi perdebatan bagaimana agar ada lafaz Allah. Padahal tidak semua agama dari Indonesia ini Islam. menyebut Tuhannya dengan Allah. Ya sudah, apa kata yang jami' mani' terhadap semua golongan di Indonesia adalah Tuhan. Jangan ditambah itu Tuhan. Tuhan. Ya. Maka di Indonesia orangnya atau masyarakatnya bertuhan, artinya mereka percaya bahwa ada Tuhan. Entah masalah Trinitas, tahu Trinitas apa itu? Yang Tiga Tuhan. Tiga Tuhan siapa itu? Roh Kudus. Siapa? Islam. Hah? Trinitas itu siapa? Allah, ya kan? Bapak, Tuhan Bapa. Tuhan, Anak, terus Kudus. Ya. Nah, itu masalah teknis, oke? Masalah teknis. Yang penting orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu itu Tuhan tidak bertuhan. Maka tidak ada ateis. Di Indonesia tidak ada ateis. Oke ya? Karena semua masyarakatnya insya Allah ini dalam konsep bernegara. Oke ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kemudian dengan adanya Pancasila, Indonesia itu bukan berarti negara yang sekuler. Mentang-mentang Indonesia bukan negara agama tertentu, katakanlah yang mayoritas apa Islam. Tapi Indonesia tidak sekuler, agama tetap terus di dalam bingkai kenegaraan. Makanya ada yang namanya Kementerian Keagamaan. Tidak semua negara punya Kementerian Agama. Ya. Di Maroko sendiri itu bukan Kementerian Agama. Apa? Kementerian Wakaf. Hanya Indonesia yang agama itu di kementeriankan. Oke? Kementerian Agama. Maka ini adalah upaya daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam BPUPKI, termasuk salah satunya siapa? Tahu BPUPKI dicari. Aduh, kemarin sudah Sumpah Pemuda belum? Belum Sumpah Pemuda. Coba BPUPKI tokoh-tokohnya siapa? Ini enggak buka. Yang dari kalangan itu. Hah? Wahid Hasim. Itu siapanya? Gus Dur. Ayahnya Gus Dur namanya Wahid Hasim, termasuk dalam anggota daripada BPUPKI. Yang mana itu adalah tokoh NU yang berkontribusi terhadap Kementerian Agama. Bagaimana caranya Indonesia itu tidak boleh sebagai negara yang sekuler. Nanti kalau negaranya sekuler, agama, pernikahan dan sebagainya nggak terurus, iya kan? Apa sih hukum-hukum yang tentang agama di Indonesia itu? Contohnya hukum pernikahan. Makanya nikah di Indonesia diatur betul? Diatur. Umpamanya agama tidak diatur di Indonesia, nggak orang langsung dengan nikah itu nggak ada. Nggak ada nikah. Nikah sendiri aja. Repot nggak?
repot yang terjadi, perempuan mengalami diskriminasi besar-besaran kalau tidak diatur. Ya, coba konsekuensi dikasih itu apa? Nikah banyak. Nikah banyak perempuan. Tidak terjaga oleh negara. Tidak diatur oleh negara, tidak ada hukum aturannya, dan juga tidak ada nanti umpamanya ketika meninggal tidak ada hukum waris. Kan kasihan ya. Dikasih itu sangat bahaya. Ya, makanya ngumpet-ngumpet ya, pernah nikah lari, kawin lari, pernah nikah mutakhir. Boleh ya? Boleh. 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 Masya Allah. Ngawur ya, ngawur ya. Nikah kontrak, nikah kasih waktu ya. Jadi apa sih ya? Jelas ya, ketuhanan yang Maha Esa itu kan Pasti Pak. iya, oke. Nanti kan bicara tentang itu ya. Sebenarnya kan tidak boleh. Ini boleh ya Pak diskusi ya? Iya, boleh. Sebenarnya kan kita mengira tentang agama. Tapi ketika adanya kerapian, adanya kepentingan agama, adanya apa ya, jaza atau balasan bagi pencuri, pembunuh dan lain-lain dengan penjara, itu adalah sebuah gambaran bahwasanya negara kita itu mengatur tentang agama. Sedangkan di Eropa itu tidak terlalu mengatur hal seperti itu. Di negara-negara lain seperti itu terlalu diatur. Dan di Indonesia sangat diatur. Itu bukannya tetap negara kita itu memang negara yang tidak bisa lepas dari kata agama. Iya. Oke, dengan ini sudah pernah baca sejarah? Waduh. Ya. Dulu memang keresahannya daripada umat Islam. Umat Islam mayoritas di Indonesia. Ya, mereka merasa superior. Ini itu mesti superior nggak sih? Iya, superior gitu ya. Merasa lebih kuat, lebih hebat ya kan. Pokoknya harus kita yang menang. Iya kan? Umat Islam pernah mengalami seperti itu. Cuma setelah diistihadkan yang terjadi kalau kita superior, Indonesia itu akan menjadi sejarah yang terulang daripada Turki Utsmani, daripada kekhalifahan. Ya kan? Khalifah Turki Utsmani, Abbasiyah, Umayyah itu hancur benar. Hancur. Dia negara atas dasar Islam benar. Iya, atas dasar agama, negara agama. Tapi sejarah itu membuktikan bahwa gagal atau tidak? Gagal. Dan Indonesia tidak ingin seperti itu. Kita superior, tapi kita tidak mau mengulang sejarah seperti itu. Akhirnya bagaimana caranya agar substansi daripada agama itu tetap ada, tapi secara simbolis kita Pancasila. Paham? Ini penting. Ini ternyata juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi ulama wali, tapi penampilannya gaul, modern, pakai dasi. Iya, boleh. Indonesia seperti itu. Indonesia biarkan menjadi negara yang berdaulat di PBB juga, nasionalis, ya kan, modern, tapi rohnya, jiwanya adalah agama. Itu mas penting. Daripada kita simbolnya agama tapi isinya bobrok, ya. Pekine wis apik mending sarunge kincling ya kan. Jidate wireng ya kan. Tapi salate ning didelok tok. Aduh. Ya. Repot. Nggih. Mendingan kita pakaiannya pakaian yang modern, pakaian-pakaian yang stylish, tapi jiwanya itu jiwa yang zuhud, jiwa-jiwa yang warak, jiwa-jiwa yang tawakal. Ngoten nggih. Indonesia itu sudah diterapkan tasawuf sejak dulu, Mas. Indonesia memang mayoritas, tapi bagaimana enggak usahlah negara agama, walaupun pengen ya sudah, biar bisa diterima negaranya negara nasionalis saja, bangsa-bangsa kayak gitu, tapi rohnya jiwanya Islam. Makanya sing negara paling ramai ketika Idul Fitri ya Indonesia toh. Arab kalah. Saya 6 tahun di Arab enggak ada takbiran sedih, nangis. Biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau takbiran sing pirang kawan nangis. Ini empat. Buatan angpau Pak. Yo
Amin. Wah, itu upaya daripada R20 itu mas. Negara Arab yang berbangsa Arab, yang bahasanya Arab, Al-Quran diturunkannya di Arab, Nabi diturunkannya Arab, tapi belum tentu peradaban Islam di Arab, belum tentu peradaban Barat di Barat. Peradaban harus kita ciptakan di Indonesia. Itu jadi prediksi. Ya, aku pede aja sama orang Arab walaupun kalah pinter, bodoh amat kalah pinter. Yang penting akhlaknya, tawadhu'e, sering diusir ya nggak apa-apa. Insya Allah ada hikmahnya. Saya diusir di kelas sama dosen, ya kan, karena nggak hafal. Insya Allah dihafal kalau dosen dengan lulus. Coba tasawufnya dalam nggak? Dalam, ya kan. Nakal itu, senakal-nakalnya orang Indonesia ada hikmahnya. Jenengan bertasawuf juga harus ahli hikmah. Ya, terus nggak apa-apa mas. Jenengan sering di roasting kalau dosen ya. Insya Allah diiling-iling. Ya kan, diiling. Wah, tahu, ya kan. Doi nggak ngerti, tapi iling. Insya Allah aku iling mas jenengan. Insya Allah iling. Daripada sing meneng toh ya. Insya Allah iling jenengan. Jenengan itu manusia unik gitu. Jadi, ya toh. Jadi penindungannya ya Allah, aku udah murid cici deh, unik meneng. Paling takut dengan ya Allah. Ya Allah, pandangan umur, hari ini butuh, hari iling daripada ya Allah, sama ya muridku cici. Gurune lali ya penindungannya lali mas. Saya sih, jadi gimana? Saya pengen itu tasawuf itu orang ngantukan tapi tertawa, diskusi asik gitu. Itu saya pengen tak ungkit dalam diskusi kali ini. Mudah bertasawuf itu memberikan pola pikir tasawuf yang baru, yang menyenangkan, asik, menggugah selera, membangkitkan semangat. Iya. Ya. Dan insya Allah ini terakhir ya. Jadi dari mana ya? Nah, bagus kan? Sudah ya? Paham ya? Oke, nanti lain waktu nggak mesti dalam forum ini diskusi lagi, nongkrong, tentu ada. Iya. Barangkali kita nongkrong itu terus didengar orang, kok ngomongnya asik ya, ketawa-tawa terus, kok kalau ilmu gitu. Kadang ada suka kita tidak terima orang, ya ada yang tahu ini. Saya kemarin tuh hanya cangkruan dengan temen, ngobrol gitu, ngaji faroid, ngaji mawaras. Apa itu? Pembagian ahli waris ya. Ngitung-ngitung terus kayaknya santri gitu kalau rokokan. Tiba-tiba ada orang datang. Mas, tadi saya dengar dengan pembahas waris ya. Saya ini kebetulan ada masalah tentang warisan mas. Saya nggak tahu pada siapa saya harus tanya. Mas nanti kalau boleh ada kesempatan kita bisa ngobrol berdua gitu tentang warisan. Ya gitu kan. Terus baru beberapa hari kemudian dia ngechat. Mas, ayo kita ketemu di Cafe Oasis. Waduh, kafe lah gitu kan. Langsung kira gitu. Waduh, ya kan. Kayak gitu langsung balik saya ganti kostum yang cocok dengan kafe. Masuk sarungan gitu. Ya sudah UJT lah. Ya, akhirnya ketemu dengan orang itu. Mas, gini mas, saya itu punya kakek dengan harta warisan sekian. Berapa mas? 1M. 1M. Bagaimana cara membagi ke anak-anaknya, saudara-saudaranya mas? Kebetulan yang kemarin mas yang ngomong Pak. Aduh, langsung buka kan, semangat ya. Cuan. Buka. Kebetulan buka kalkulator Faroe, jadi langsung hitung-hitung langsung di kalkulator. Jadi gini Pak, ini sahamnya, ini hasil masalahnya sekian. Jadi umpamanya duitnya 1 miliar, berarti nanti istri yang ditinggalkan sekian. Oh gitu ya mas ya, saya foto ya hasilnya mas ya gitu. Ya. Terus setelah itu apa? Kasih salam tempel. Itu terus ditraktir kasih salam tempel. Padahal bermula daripada obrolan cangkruan kalau wajah jangan didengar orang loh. Luar biasa kan? Itu mas, jadi dakwah melalui kafe-kafe, tongkrongan, angkringan itu ternyata ada dampak. Karena apa? Karena ternyata yang di kafe-kafe itu bukan hanya orang yang
sedang makan, minum, istirahat, lapar. Ternyata banyak orang yang gelisah di kafe loh. Ya, saya itu banyak orang yang banyak masalahnya itu kemudian larinya ke kafe. Itu kalau orang yang benar, kalau orang yang ora benar ya sing haram-haram sithik lah ya. Nah, tapi orang-orang yang benar itu ketika dia datang ke kafe mesti ada masalah. Kecuali mahasiswa ya, itu masalah itu kerjanya tugas dosen. Masalah percintaan. Nah iya, itu. Barangkali dia putus kan dari mantannya, terus dengan cocok dadi. Dadi, jadi nombor itu ya. Ya, Insya Allah aku nemu ustaz udah di kafe gitu kan. Meraih adem koyo es. Gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu. Gusti Allah itu nek jan kalau ikhlas bertasawuf itu pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Kita orang Al-Quran pembacaan, tapi insya Allah ikhlas itu pasti ada jalan. Terus yakin, penting ya, yakin aku ya. Itu kan, itu cerita real. Ya cuannya sampai sekarang saya tangguh gitu. Gak apa-apa, cinta cuan itu boleh gitu kan. Kalau udah saya nanti berontol hati banget ya. Berontolnya. Ya, terus pertanyaan siapa lagi? Ya, nanti kita kenapa? Ada yang mau deh. Sosialnya kurang ini Mas. Karena satu kurang mau melakukan rekontekstualisasi. Ya. Terlalu kolot. Yang pertama tidak mau menggunakan pikirannya dengan tuntas. Yes, jiwa-jiwa yang taklik, jiwa-jiwa yang nurut nggih. Dan itu memang biasanya santri nggih. Iya ya, santri. Jadi ya oleh jiwane kita jiwane santri, tapi pemikirannya kudu mau modern. Niku. Santri sekali lagi jiwanya jiwa modern, unggah-ungguh akhlak tasawufnya kudu santri. Neng pemikirannya, strateginya kudu strategi modern. Satu, kita ini anak modern ini ya super dengan namanya good looking. Mas. Tahu good looking nggak? Iya. Ya tapan namanya. Wah, baru paham gitu ya. Ini lagu unik loh Mas, unik good looking ya kan. Coba berkonten. Enggak harus konten alay. Pokoknya kayak seorang kontennya tentang konten. Enggak banyak. Hah? Nah, kan wajah-wajah konten itu sana gitu. Saya sedang merawat juga. Konten Mas, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Terus nanti dengan model konten itu, ya kan? Kalau ada AdSense yang umpamanya dapat bonus dari Google, bisa dibuat modal untuk membuat kafe kecil-kecilan ya kan nanti kalau sekarang masih pondok tau ya nanti punya pemikiran seperti itu atau jenengan punya skill IT ya kan jenengan boleh buka kursus mengetik desain dan sebagainya ya kan terus nanti buka juga warung di sampingnya atau buka PS nggak mau buka PS ya kan termasuk dakwah itu ya terus neng dinding-dindingnya warnet itu PS itu isinya Asmaul Husna gitu ya jadi orang-orang yang di warnet itu kayaknya kalau pas meninggal terus itu buka sing haram-haram ya nakal itu Mas pemikiran nakal tapi hal-hal yang seperti itu harus diwadahi ya nggak oleh dilarang pojok PS itu ternyata ada skillnya ada positifnya game ML dan sebagainya diwadahi ya kan buka wifi ya kan buka wifi terus pokoknya main berapa jam syaratnya zikir umpamanya kita membuat semacam promo barang siapa yang zikir 100 kali insya Allah dapat bonus sekian menit kuota ya iya kan ya nggak sadar loh ya jadi bisa kita kemas dengan hal yang bagus ya biasanya promo apa nih ya cukur ya
kan umpamanya ada yang bisa cukur di sini, jenengan bisa nyukur ya. Kemudian membuat satu stand, ya, satu stand. Harganya umpamanya cukur biasa berapa? 15.000 ya. Iya. 15.000. Siapa yang di situ hafal selawat nariyah maka dapat diskon 5.000. Di 10.000. Loh, dakwah betul? Dakwah. Ojo kalah karo wong-wong sebelah itu. Siapa yang puasa Senin Kamis, siapa yang bisa baca Quran diskon. Itu kan memang inisiatif bagus, tapi cuma kebetulan sana dulu yang inisiator itu. Ya kan? Itu orang-orang yang dulu itu AFA, ACT, ACP dan sebagainya itu kan ya untung ketangkap ya. Ya. Itu jangan sampai kita kebobolan hal-hal seperti itu yang seharusnya kita yang masuk di situ, kita yang masuk ke dalam amal-amal kebaikan itu, wadah-wadah amal kebaikan, malah justru orang-orang yang ngapunten Wahabi dan sebagainya malah justru yang ngisi. Amun betul, harus orang-orang kita. Makanya amun gengsi ini. Jadi awalnya memang berupa gerakan-gerakan hobi, ya kan? Dengan hobi main game, hobi main komputer, hobi dolanan cewek ya. Hobi dolanan lampu, dolanan listrik, akhirnya menjadi sebuah bisnis dan bisnis itu dikemas menjadi bisnis yang berkah dengan nuansa-nuansa tasawuf. Kayak gitu kan? Siap Mas? Menjadi peka sosial siap. Oke. Nah, saya mengutip daripada kalamnya Imam Ghazali dalam At-Tibril Masbuk di Maswail Al-Muluk itu mengatakan bahwa mata kana li ahadin minal muslimina ilaika hajah, mata kana kapanpun ketika dengan menemukan di ahadin minal muslimina, salah satu di antara orang muslim, ilaika hajah, butuh pertolonganmu, fala tastaghil bi nawafil ibadah, dengan amal-amal ibadah sunnahmu. Ya, jangan kemudian ada orang minta tolong kepadamu, kamu malah sholat sunnah. Fa inna qada'a hajatil muslimina afdalu min qada'in nawafil. Bahwasanya kamu membantu orang lain itu lebih afdal daripada kamu ibadah sunnah. Ini menandakan bahwa ibadah sosial itu ternyata beban pahalanya lebih berat daripada ibadah sunnah. Monten Mas, itu bertasawuf pas ya. Oke, tasawufnya, ritualnya dimasukkan ke dalam hati. Urusan nafsi, perkuatlah diri dengan urusan nafsi. Tapi kalau sudah kacamatanya kacamata manusia, kacamata sosial, kamu harus lihat dulu siapa objeknya. Oh, objeknya yang sepa orang tua, maka kita harus sopan. Bahasanya juga harus bahasa sing kromo, sing halus. Oh, kacamatanya adalah kacamata anak-anak sing tak aduk itu anak kecil bocil yang ini kan bahasa yang asik. Ojo sebut ini. Iki wedi bocah mek dikandani. Sudah sholat wedi sik pereng wajahe. Gitu kan? Iya. Ya. Berarti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu mengartikan kepada kita, memberikan isyarat bahwa kebutuhan sosial, ibadah sosial itu ketika dibutuhkan itu kita harus bersegera memberikannya daripada kita melakukan ibadah sunnah. Mamane gampang gimana? Kita mau sholat qobliyah sama sholat ba'diyah, tiba-tiba ibu manggil dulu, tolong ke pasar belikan tempe, belikan telur. Apa yang kita lakukan? Apakah langsung Allahu Akbar? Nah, itu biasanya anak-anak yang durhaka itu ketika belum dikongkon gitu ya. Malah sholat. Ya. Tinggalkan ibadah sunnahmu, turuti orang tua. Selagi itu ibadah. Mantan ya? Ya, mantan Mas. Siap ya? Ya, insyaallah nanti
brilian lagi ya. Pemikirannya tambah melejit karirnya, tambah melejit orangnya. Gila akan kita saksikan mulai beberapa tahun lagi kalau ada perubahan dari anak-anak MT. Oke. Terus minum dulu ya. Orang memikir kesel. Diminum dulu. Ini sampai jam berapa? Sampai jam Sampai jam berapa? selesainya. Sampai selesai. Soalnya mau tambah pertanyaan sulit. Oh, saya. Enggak. Bukan ini udah banyak. Mari kita. Saya harus berdiri enggak apa ya? Seringkali saya membahas mengenai kebetulan saya itu berada di lingkungan yang memang guru-guru saya perempuan. Guru-guru saya perempuan. Luar biasa. Dia adalah keturunan daripada Abdus Salam bin Aziz, seorang wali. Ya kan, gurunya namanya Abu Madyan Al-Ghaud. Ya kan, Abu Madyan Al-Ghaud punya murid namanya Abdus Salam bin Aziz. Punya Abdus Salam bin Aziz punya murid namanya Abdul Hasan As-Sadili. Berarti gurunya Abdul Hasan As-Sadili. Abdul Hasan As-Sadili punya murid namanya Imam ya, kasidah Singapura. Amin tadakuri kirani biri salam azaz salam latin. Yang ngarang itu berarti adalah tokoh tasawuf. Ya. Nah, coba perempuan keturunan daripada wali Maulaya Abdus Salam bin Aziz menjadi seorang dosen. Tapi uniknya dosen saya ini enggak. Ini tidak sebagaimana perempuan-perempuan muslimah dengan ikutin ayu-ayu itu rapi pakaiannya begini. Dosen saya itu lebih gaul lagi, ya. Alimah, ya. Neng kalau ngajar kuliah itu atau anjing, ketat kalau ya. Terus kemudian kaosan, dan kulit itu enggak rapat dan kelihatan rambutnya disemir-semir. Perempuan, ya kan? Atau anjing, kaosan, semiran, keren nggak? Keren. Tapi masuk kelas, sholawat 8 sholawat itu gak pernah terlepas. Ya kan? Murid-muridnya pejinan, jugahan, tapi sholawat, tapi wahali saya. Ya, sholawat masih siap dibaca, sholawat tadi dibaca, sholawat ini sebelum dars, sebelum ngajar murid-murid itu, ya. Di situ saya mulai merenungi bahwa memang tasawuf itu secara simbol kita boleh beradaptasi dengan lingkungan. Mengatakan bahwa Maroko memang mengalami modernitas yang luar biasa. Eropa 80% itu masuk ke Maroko, ya. 80% masuk ke Maroko dan itu mengalami modernitas. Ya, kalau umpamanya Maroko itu tidak mengalami keterbukaan, inklusivitas, pasti tidak akan dilirik oleh negara Eropa dan itu tidak akan mendapatkan pemasukan daripada visa itu. Ya, jadi saya pikir Ustaz Kalimatul Amri itu mengajarkan untuk apa? Untuk melihat keadaan gitu. Oke. Terus tadi tentang perempuan ya. Kasus terbaru, Mbak. Kasus terbaru itu ada isu mengenai apakah pernikahan dibangun atas hak dan kewajiban atau dibangun atas dasar pengabdian. Itu kasus terbaru. Di sini aja, Pak. Iya. Tetap saya. An-nikah dalam pemikiran Islam
dan pemikiran barat itu mengalami kontradiksi. Nah, bertasawuf ini tengahnya di sini. Polanya bagaimana? Kanan dan kiri ya. Saya ibaratnya seperti ini ya. Ya. Pemikiran kanan itu biasanya pemikiran yang diadopsi oleh tidak. Pemikiran kanan diadopsi oleh Timur. Timur itu mana? Arab, ya kan? Arab. Sini ya, di sini aja ya. Atau tak balik, biar gampang. Sini aja ya, bilangannya. Kaum kanan didominasi oleh Arab, Arabisasi atau Arabik saya. Dan pemikiran Barat atau kiri atau Barat, kanan atau timur. Itu didominasi oleh kaum liberal. Sedangkan tasawuf bagaimanapun harus menengahi antara kaum barat dan kaum timur. Ini kaum tengah. Tengah itu arti dengan moderat. Nah, menjadi moderat itu sulit atau bukan? Sulit. Makanya Indonesia dalam bernegara itu moderat tidak? Ya. Apakah Indonesia memihak barat? Apakah memihak timur? Makanya Indonesia punya gerakan non-blok. Tidak barat, tidak timur. Oke. Dalam permasalahan nikah, kelompok kanan mengatakan bahwa nikah itu terbangun atas bentuk khidmah. Berarti istri harus menurut kepada suami. Bagaimanapun, absolut, tidak dirinci. Bagaimanapun, maka konsekuensi hukumnya istri harus menurut pada Suami. ya, itu pemikiran Arab. Makanya banyak sekali perempuan-perempuan di Arab itu dihajar habis-habisan oleh suami dengan dalih agama bahwa istri itu di bawah suami. Jadi mengeksplor habis-habisan pemikiran daripada agama Islam. Mereka mengambil hukum berdasarkan teks, bukan konteks. Oke ya? Nah, kemudian pemikiran Barat mengatakan bahwa nikah itu terbangun atas dasar al-huquq wal wajibat, hak dan kewajiban. Ya, karena mereka orang-orang Barat itu rata-rata tidak mempunyai dasar teks. Maka yang menjadi dalil itu selalu rasio, logika. Ya, selagi dia masuk akal pasti akan dianggap baik. Ya, maka ketika hak dan kewajiban ini tidak dilakukan, maka seorang istri boleh melaporkan suami atas kasus kekerasan karena hak dan kewajiban istri itu tidak dipenuhi oleh suami. Dan ini mengakibatkan apa? Dan ini mengakibatkan apa? Suami dianggap rival. Ya, kan dia setara. Pemikiran liberal itu setara. Laki-laki dan perempuan itu setara. Ketika yang satu mengalami diskriminasi boleh dilaporkan. Ya kan? Maka kalau umpamanya pemikiran seperti ini diadopsi, ya toh, maka yang umpamanya mahar diterima oleh seorang istri itu adalah simbol daripada jenengan dibeli oleh suami. Iya loh. Iya kan? Itu kalau kita mengadopsi pemikiran Barat. Iya. Jadi kalau umpamanya Barat itu tidak terima. Orang-orang Barat itu maharnya tinggi-tinggi. Orang-orang Indonesia maharnya seperangkat alat sholat. Ya, ampun yes. Seperangkat alat sholat. Makanya maharnya orang-orang Barat itu tinggi karena menganggap bahwa itu nanti ada potensi apa?
yang mahal calon istrinya, ya kan? Berarti hak dan kewajibannya itu akan baik juga. Tapi ketika bayaran daripada maharnya itu sedikit, maka mengalami diskriminasi. Jadi nanti gampang lah, nanti dipegat gampang, kayak gitu. Yang penting dapat uang. Jadi bahaya banget pemikiran barat. Bahaya. Pemikiran timur juga bahaya banget. Bahaya. Pemikiran timur dia akan mengeksploitasi perempuan secara berlebihan. Pemikiran barat dia tidak ada penghormatan terhadap suami. Iya, karena menganggap suami itu adalah rival, bukan sebagai bentuk ladang ibadah. Nah, maka bagaimana menyatukan pemikiran ini? Ya, pemikiran ini mengatakan bahwa nikah itu dasarnya apa? Dasarnya adalah al-waddi wal mahabbah, kasih sayang dan cinta. Coba, ini dalam banget ya. Dan ini diungkapkan oleh Grand Syekh Azhar Syekh Ahmad Thayyib sampai mau berbicara di hadapan dunia internasional, karena memang kasus ini sudah terlalu banyak gitu loh. Di barat kasusnya banyak orang memilih cerai daripada menikah, dan di timur banyak orang kasus KDRT. Sehingga Azhar menjadi simbol Islam bagaimana menenangkan nikah ini agar maksudnya itu tercapai, yaitu mengatakan nikah itu kalau terbangun atas kasih sayang dan cinta pasti tidak akan terjadi KDRT dan tidak akan terjadi rivalitas. Kemudian pamannya jenengan sayang kalau ini sampean, ya kan? Sayang sama istri sampean, walaupun nggak disuruh, peka betul? Peka. Karena dasar apa? Menuntut atau tidak? Karena ada dasar. Wes pokoknya jenengan nek sing wis pernah jatuh cinta urung Mas. Apa? Sudah. Sakit atau enak? Ya, ada enak. Ada enak. Enak satu aja sebagai enak. Katanya Allah. Enak aja satu aja. Malah ngomongan ya. Oke. Kampuran nih. Wah, gimana kalau gimana? Oke, gitu ya. Kalau bisa anak-anak tasawuf itu coba mainkan perasaan dengan, jangan memainkan perasaan yang konotasinya negatif. Coba mainkan perasaan, ya. Ya mungkin selama ini memang perasaan terhadap orang yang kamu sukai, tapi coba mainkan perasaan ini kepada zikir. Ya kan? Pelan-pelan. Kalau jenengan masih belum bisa menemukan kelezatan dalam zikir, kenikmatan dalam zikir, yes, latihan dengan hal-hal yang itu juga yang biasanya dilakukan manusia, ya. Ya ono sakit hati, ya ono, ya. Pokoknya ini untuk melatih perasaan bagaimana ngegas dan bagaimana ngerem. Itu. Nek umpamane tidak pernah dilatih, ya perasaan itu akan mati. Ya, dijiwit ya tidak ada rasanya, ya kan? Dipeluk ya ada rasanya, ya. Dicium juga ada rasanya, kayak gitu. Jadi kalau bisa perasaan itu harus tetap main, gitu ya? Yes, kayak gitu. Enak ya Mas ya. Nah, itu. Jadi inilah cara pemikiran tasawuf dalam memahami kesetaraan gender. Bukan kesetaraan gender yang dibawa oleh feminis barat, feminis liberal, tapi adalah feminis Islam, ya. Feminis Islam, feminis yang moderat, yang tidak lepas daripada kanan dan kiri, tapi menggabungkan bagaimana jalur tengah ini, gitu ya. Dan Indonesia itu ada tokoh feminis Islam yang terkenal, siapa namanya? Buya Husain, ya. Nah, Buya Husain Muhammad itu bagus.
Dan saya juga pernah merekomendasikan bukunya Pak Fakih Ahmad namanya Perempuan Bukan Sebagai Sumber Fitnah. Itu bagus banget, bahasanya gampang, mudah, dan ada teks Al-Quran dan hadisnya. Perempuan bukan sebagai sumber fitnah. Jadi ditawarkan ya. Ya walaupun ulama-ulama feminis di Indonesia itu juga ada perdebatan ya. Termasuk Buya Husain itu mengeneralisir daripada perempuan penyetaraannya bukan hanya dalam sektor muamalah saja, tapi termasuk dalam sektor ubudiyah. Tetapi tidak disetujui oleh pakar hadis yaitu Romo Yai Mustafa Yaqub almarhum, ya kan? Almarhum kenal pakar hadis Yai Mustafa Yaqub? Enggak ada. Menang dengan almarhum, ya, dulu di Istiqlal. Yai Mustafa Yaqub. Dia pakar hadis yang tidak menyetujui bahwa feminisme itu masuk ke ranah ubudiyah. Boleh masuk ke ranah muamalah, tapi tidak boleh masuk ke ranah ubudiyah. Contohnya kok nggak boleh ranah ubudiyah. Nah, menurut Buya Husain, perempuan menjadi imam itu boleh karena ranah ibadah, jadi general, lebih umum, bukan hanya muamalah. Tetapi Buya Mustafa Yaqub, ya kan, Mustafa itu tidak memperbolehkan. Masya Allah. Mati lupa. Ada dulu. Gila, tasawuf sendiri loh. Sendirian ya, bener mana sembunyi. Ya, lanjut ya. Tapi saya tadi Kiai Mustafa Yaqub tidak menyetujui hal itu. Jadi perempuan bagaimanapun tidak boleh menjadi imam, karena itu ranahnya ubudiyah. Tapi kalau muamalah boleh silakan. Gitu ya? Boleh. Jadi feminis itu sebuah paham yang masih mengalami kajian dan belum menjadi aturan baku itu masih belum, karena semakin zaman ini semakin berkembang juga keilmuan juga semakin berkembang. Gitu kan? Ya boleh mempelajari isu-isu seperti itu. Gitu Mbak? Ya. Gimana? Ada tanggapan lain? Sudah cukup. Berarti kan atas jawaban yang tadi berarti bisa disimpulkan bahwasanya laki-laki dan perempuan dalam tasawuf itu seperti halnya hal-hal lain yang mana perempuan dan laki-laki itu seperti objek. Kita bisa melihatnya di sisi lain mungkin. Ya, oke, tidak masalah. Kayak umpamanya nikah nih, nikah itu tujuan dalam bertasawuf tidak ada? Tujuan dalam bertasawuf bukan? Ya. Harusnya bukan. Nikah itu menurut ulama tasawuf itu adalah wasilah, bukan goyah. Ceru ya, dalam ya. Makanya jenengan pernah tidak mendengar ada wali perempuan yang sampai hidupnya tidak meninggal? Siapa? Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Oke kan? Rabi'ah al-Adawiyah. Gitu. Jadi ada ulama yang memilih untuk menjomblo. Makanya ada kitab Al-Ulama Al-Uzzab. Al-Ulama Uzzab itu kitab fenomenal di akhir tahun 2019 atau 2018 itu diminati banyak orang karena memang ternyata jomblo itu menjadi motivasi buat pulang, ya kan? Jomblo itu menjadi motivasi, ya. Karena menganggap itu orang yang lebih dalam mengenai hakikat tasawuf itu menganggap nikah itu sebagai wasilah, bukan sebagai ya. Maka pemahaman seperti ini ternyata penting juga gitu. Jadi tujuan hidup terutama perempuan itu ya jangan nikah. Walaupun jenengan nikah, sah atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh, itu wasilah. Jenengan naik ke sini umpamanya naik Gojek, jenengan ke sini jalan kaki, jenengan ke sini bonceng, itu boleh enggak? Boleh. Boleh, ya kan? Tapi tujuannya tetap kayak gitu loh. Boleh macam-macam, jenengan boleh nikah, boleh enggak, ya kan? Boleh kan? Boleh jalan kaki, boleh naik Gojek, tapi tetap tujuannya takor mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ngoten. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah seorang wali perempuan, Masya Allah, menganggap surga dan neraka itu bukan tujuan. Orang tasawuf itu harus
kagum jeru-jeru banget. Ya Allah, kita itu sampai kalau membaca ya kan kitab-kitabnya tasawuf itu merasa kita terus ya Allah orang apa-apa nih. Bahkan sampai menampar muka sendiri kalau kita membaca hikam gitu ya. Iya, itulah konsekuensi kalau kita membaca kitab tasawuf itu seakan-akan kita menampar diri sendiri. Ya Allah, itu perbuatanku kok ana ning kitab kabeh gitu ya kan. Ria, hasud, dengki, setan. Aku banget gitu. Nampar ya kan, nampar. Masya Allah, istighfar ini. Ya, makanya Rabi Al-Adawiyah mengatakan kalaupun toh ibadahku, taatku itu karena surga, maka aku akan bakar surga itu. Kalaupun toh ibadahku, aku tidak melakukan sholat takut karena aku masuk neraka, aku akan siram itu neraka. Jadi memang tulus ibadah taat kepada Allah itu cuma mencari ridho Gusti Allah. Ya Allah, ora peduli mau masuk surga, mau masuk neraka, yang penting ngarep ridhone panjenengan. Ya, dan itulah pemikiran daripada Asy'ari sebenarnya seperti itu. Gitu. Sholat orang ngarep surga, sholat orang ngarep neraka. Maka dalam mazhab Asy'ari boleh tidak orang yang selama hidupnya ibadah terus akhirnya masuk neraka? Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak umpamanya ada orang yang semasa hidupnya maksiat terus tapi Allah mentakdirkan dia masuk surga? Boleh enggak? Adil tidak Allah? Adil. Itu sudah keadilan Allah yang tidak tertangkap oleh pemikiran kita. Yang terpenting kita khusus dan bahwa Allah itu kuasa, gitu. Semakin kita mengkerdilkan Allah berarti ada yang salah daripada kita. Ampun mengkerdilkan Allah. Takbir Allahu Akbar ning dalam, ya kan? Seakan-akan Allah itu tidak mampu untuk mengangkat calon presidennya umpamanya. Sampai Allah kan berarti mengkerdilkan Allah. Ya kan? Seakan-akan kita sudah menggunakan kalimat Allah, partainya sudah partai Islam, tapi orang menang. Ya berarti Allah kalah dong. Nah, ini pemikiran yang salah. Ampun sampai Allah itu dikerdilkan terhadap materi tertentu. Allah dikerdilkan dalam partai politik tertentu. Nah, karena tadi ya. Ada ya? Ya. Senang kan lihat berita, senang dong? Apa ada cerita? Gitu. Madan, gimana Mbak? Ada lagi? Saya sudah mau ditutup. Oh, udah mau ditutup. Yes, nanti kesempatan lain ya. Barangkali dengan menemukan persepsi yang berbeda daripada materi Islam, boleh sah-sah saja. Terutama tadi ada statement saya pribadi yang memang itu istihad saya ya, bahwasanya tasawuf itu mengandung kesenian bagi saya, estetik. Nek umpamanya tasawuf kok tidak berestetik, insya Allah orang bakal menginginkan. Ya, itu statement pribadi. Ya, ya udah menjadi istihad saya itu. Ya, kalau bentuk bagus alhamdulillah, kalau bentuk dengan setuju alhamdulillah. Ya tak? Ya, berani gak? Berani. Baru pertama kali saya statement itu. Ya, tasawuf harus mencampur keindahan. Ya, bukan hanya keindahan zahir saja. Tentunya saya kasih catatan, bukan hanya keindahan zahir saja, tapi juga keindahan hati. Kalbunya indah. Ya, makanya kalau bisa saya usul doang, ya, setiap kali mau diskusi mau selamatan dulu, gitu. Menorang krik, kan? Ya, selawatan dulu disetelin lagu, ya kan? Terus bareng-bareng selawatan, dikir bareng-bareng, pokoknya nanti mabuk lah kayak gitu ya, mabuk sufi kayak gitu. Biar majelis ini menjadi majelis yang estetik, Mas. Ya, orang-orang yang rasanya ya kan, selawatan sebelum ngaji, sebelum diskusi selawatan, terus disetelin apa namanya, ada yang stand up komedi, ya silakan, ya kan? Oh iya, acara tasawuf itu ya acara hidup begitu, kamera disediakan, ya kan? Lighting dan sebagainya, estetik, ya harus mau berevolusi dalam tasawuf. Baik, Baik, waktu sudah siang. Maka
depan aja. Oh iya bisa. Ini mas ini. Biar kelihatan wajahnya.
yang merasa terzalimi oleh saya itu Allah bisa bertemu di lain kesempatan untuk manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.